Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nurbaiti dengan NIM 0302523013, Prodi Akuntansi, Universitas Al-Azhar Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang perseroan. Di slide pertama ini ada bentuk perusahaan perseroan. Yang pertama ada perseroan atau corporation adalah suatu entitas yang terpisah dan dibedakan dari pemiliknya. Lalu yang kedua, ada perseroan kepemilikan publik atau publicly held corporation, yaitu mungkin memiliki ribuan pemegang saham. Lalu yang ketiga, ada perseroan kepemilikan pribadi atau privately held corporation, biasanya hanya memiliki beberapa pemegang saham dan tidak menawarkan sahamnya untuk dijual kepada publik. Untuk slide kedua, itu ada karakteristik perseroan. Ada 8 karakteristik nih teman-teman. Yang pertama, ada kepemilikan yang dapat dipindah tangankan. Yang kedua, ada keterbatasan kewajiban pemegang saham. Yang ketiga, ada kemampuan untuk memperoleh modal. Yang keempat, ada kepemilikan legal terpisah. Yang kelima, ada usaha yang berkelanjutan. Keenam, ada peraturan pemerintah. Ketujuh, ada manajemen perseroan. Dan yang terakhir, ada pajak tambahan. Nah, di slide ketiga ini ada langkah mendirikan perseroan. Nah, langkah awalnya itu gimana sih? Langkah awalnya yaitu mengajukan aplikasi berdasarkan persyaratan tertentu kepada instansi pemerintah di wilayah yurisdiksi pendaftaran yang diinginkan. Lalu setelah pemerintah menyetujui permohonan tersebut, pemerintah menerbitkan sebuah akta pendirian. Lalu setelah menerima akta pendiriannya, perseroan tersebut membuat anggaran dasar. Selanjutnya, perseroan yang menjalankan usahanya dalam bidang perdagangan di luar negara bagian atau negaranya juga harus mendapatkan lisensi dari masing-masing pemerintah tempat mereka berbisnis. Lalu biaya yang dikeluarkan dalam pembentukan perseroan itu disebut biaya organisasi atau organization cost. Beban organisasi perseroan akan dibayarkan pada saat terjadinya. Selanjutnya ada hak kepemilikan pemegang saham, yaitu para pemegang saham memilih hak untuk yang pertama, ada yang memberikan suara dalam pemilihan dewan direksi pada pertemuan tahunan dan memberikan suara atas tindakan yang memperlakukan persetujuan pada pemegang saham. Kedua, membagikan laba perusahaan melalui penerimaan dividen. Ketiga, mempertahankan persentase kepemilikan yang sama pada saat ada penerbitan saham baru. Lalu yang terakhir, yang keempat, membagikan aset pasca likuidasi yang setara dengan persentase kepemilikan mereka. Ini disebut sisa klaim. Pemilik dibayar dengan aset yang tetap ada setelah semua klaim kreditur telah dibayarkan. Selanjutnya, ada pertimbangan penerbitan saham. Ada 4, yaitu yang pertama, ada pengesahan saham, penerbitan saham, harga pasar saham, dan saham dengan nilai pari dan tanpa nilai pari. Nah, di slide terakhir ini ada modal perseroan. Ada 2, yaitu modal saham dan saldo laba. Modal saham atau share capital adalah kas dan aset lainnya yang dibayarkan ke perseroan oleh para pemegang saham dengan imbalan saham biasa. Lalu untuk saldo laba atau retained earning adalah laba neto yang dimiliki perseroan untuk digunakan di masa depan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.